Pemirsa Intens Investigasi. Polemik uang donasi sebesar 1,5 miliar rupiah untuk biaya pengobatan mata Agus Salim, korban penyiraman air keras, kini semakin melebar saja permasalahannya. Pihak Agus pun membawa masalah ini ke jalur hukum dengan melaporkan Pratiwi Novianti atau Novi, sosok yang sempat ingin menolong Agus dengan penggalangan donasi untuk penyembuhan Agus. Ya, Novi dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 19 Oktober 2024 lalu atas dugaan pencemaran nama baik atau fitnah dengan media elektronik sebagaimana diatur Undang-Undang ITE. Atas dilaporkannya Novi tersebut membuat pengusaha John LBF menyebut Farhat Abbas sebagai kuasa hukum Agus dengan sebutan pengacara pansos. Lantas benarkah John bersuara karena ia mengecam siapa saja yang sudah mempengaruhi Agus untuk membuat laporan polisi untuk Novi? Apa yang menjadi alasannya? Dan benarkah ia bersedia mengeluarkan uang sebesar 240 juta rupiah asalkan Agus bersedia untuk mencabut laporannya tersebut? Lalu, seperti apakah reaksi Farhat Abbas saat mengetahui disebut pengacara pansos oleh John LBF? Dan benarkah saking emosinya Farhat pun membalas menyebut John seperti rumput-rumput liar yang tidak penting? Sementara itu, Novi juga menyambut baik rencana John tersebut. Lalu benarkah agar semua lebih jelas, Novi pun akan segera memberikan klarifikasi disertai bukti di hadapan rekan media dalam waktu dekat ini. Dan benarkah di mata John, Novi pun memang tulus untuk membantu Agus. Dan seandainya ada laporan yang jelas dari pihak Agus terkait penggunaan dana yang masuk ke rekening Agus, maka sebenarnya menurut John tidak akan ada masalah seperti ini. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan antara Agus Salim dan Novi yang disebabkan penggalangan donasi yang hasilnya tidak dimanfaatkan sesuai peruntukan makin menjadi sorotan. Pasalnya, uang donasi sebesar 1,3 miliar rupiah yang sempat ditransfer ke Agus, namun dikembalikan lagi ke yayasan milik Novi lantaran diduga adanya penyalahgunaan dana donasi oleh pihak Agus. Kini justru menimbulkan kisru yang memanas hingga Farhat Abbas pun selaku kuasa hukum Agus mensomasi dan melaporkan Novi ke Polda Metro Jaya. Mengetahui pihak Agus yang sudah melaporkan Novi tersebut akhirnya membuat pengusaha John LBF geram. Bahkan sampai menyebut Farhat Abbas sebagai pengacara pansos seperti yang diungkap John LBF di akun media sosialnya. Orang kena musibah sampai penglihatannya hilang malah dihasut buat bikin LP. Agak lain emang, cabut aja LP-nya Gus. Ajaran sesat dari si pansos. Itulah ungkapan rasa marah John kepada pihak yang sudah mempengaruhi Agus membuat laporan polisi kepada orang yang sudah membantunya. Usai postingan tersebut, John sendiri yang dijumpai kemarin malam mengungkapkan kemarahannya karena Farhat Abbas dinilai telah mempengaruhi Agus untuk membuat laporan polisi kepada Novi. Karena di satu sisi, kondisi Agus dengan matanya yang tidak bisa melihat itu, kasihan jika harus bolak-balik ke kantor polisi. Dan kedua, John pun melihat ketulusan Novi dalam membantu Agus. Jadi sebaiknya lebih bagus dilakukan tabayun dulu sebelum melaporkannya. Sedangkan saat disebut pengacara pansos oleh John, Farhat pun memberikan responnya. Ditegaskan olehnya, ia berjuang tulus untuk Agus karena Agus menurutnya mendapatkan orang yang jahat dengan mengambil kembali uang donasi yang memang menjadi miliknya. Ya, uang donasi tersisa sebesar 1,3 miliar yang sempat ditransfer ke Agus. Namun, telah dikembalikan lagi ke yayasan milik Novi. Kenapa John LBF bereaksi? Karena kemarin beberapa waktu lalu saya lihat Agus ini didampingi
Bang Farhad Abbas membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Yang saya dengar dalam pasal pencemaran nama baik. Jadi saya kira saya harus angkat suara. Ya, pertama-tama teman-teman, saya marah pada siapapun oknum yang nyuruh Agus bikin LP. Ini otaknya di mana? Terus terang saya ngomong. Ini orang dalam kondisi dia sudah tidak bisa melihat dunia. Dia sedang dalam proses pemulihan kesehatan. Lagi nyari dokter yang bisa nyembuhkan, mulihin penglihatannya lagi. Teman-teman bisa nggak bayangin? Saya ini mengimajinasikan posisi saya dari posisi Agus. Hal paling vital dalam manusia ini adalah penglihatan. Ya, dia ini sudah, kamu coba bayangin deh, merem 5 menit aja sambil jalan. Betapa gelapnya dunia ini, betapa kita ini kayak udah depresi banget, betapa kita ini merasa kayak dunia ini hancur dan lain-lain. Orang seperti Agus ini harus butuh support. Sekaligus saya minta juga netizen juga nggak boleh ngebully Agus. Orang yang bikin LP itu, ya orang itu harus aktif. Ketika ada panggilan untuk klarifikasi BAP dalam proses penyelidikan, dia wajib hadir. Nggak bisa diwakilkan karena dia sebagai pelapor. Oke, nah selanjutnya nanti melibatkan ahli pidana, ahli bahasa, ahli ITE. Ada nggak unsur pidananya? Ditemukan nggak bukti yang kuat untuk menentukan kasus itu bisa naik sidik atau tidak? Saya sangat pengalaman di bidang hukum, ya. Kan tahun lalu saya ngelaporin itu oknum pengacara. Jadi saya tahu banget proses dari A sampai Z sampai ke persidangan sampai ke vonis. Ya. Oleh sebab itu saya bersuara supaya Agus mendengar bahwa melaporkan seseorang ke polisi ini, saran saya itu adalah opsi yang terakhir sebelum opsi tabayun. Mestinya ada tabayun dulu, mestinya ada konfirmasi dulu, ngobrol dulu, titik temunya seperti apa. Saya kira Teh Novi orang yang menurut saya baik dan dia tulus. Saya sudah komunikasi sama Novi, dia sudah paparkan semuanya. Bang, saya ini benar-benar tulus bang bantu aku. 1 rupiah pun saya bersedia di audit bang. Dari awal berdiri yayasan saya bersedia di audit. 1 perak pun saya nggak. Ini panggilan hati saya bang. Teh Novi sampaikan ke saya seperti itu. Ini panggilan saya untuk bagaimana saya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Yang tukang pansus itu adalah John ya, supaya kalian tahu. Kalau dia manusia normal ya, masa nyuruh Agus cabut laporan baru dikasih uang 200 juta? Emang apa? Ya, udahlah, kalau itu nggak usah cari gara-gara sama orang buta. Siapa dia? Ya, saya ini berjuang kenapa? Agus ini, ya, mereka dapat orang yang jahat menurut saya, karena uangnya udah diambil semua. Terus ketika ada masalah ini, Agus merasa mereka jahat. Mereka dipadukanlah beberapa rekaman yang kita anggap direkayasa. Ini mereka ini takut. Apalagi masuk di Denny Sumargo yang ngomongnya baik-baik aja, ya ikhlas serahkan aja ke yayasan. Padahal nggak begitu. Bang, Terus kemudian Gary kamu hati-hati Gary. Kamu pelaku itu. Ya. Agus ikhlas. Uang itu diambil mereka, Gus. hah? Uang itu yang 1,3 itu diambil Novi, kemudian lagi berantem gini, tiap ada apa-apa telepon Novi, Agus butuh uang. Padahal berantem. Padahal dia marah juga, dia ngelawan kita. Ya, Agus ikhlas seperti itu. Bener aja lah terlalu paling dalam sih enggak sih gitu. Ya udah, stop sampai di situ, Gus. Bang, Kemudian ada nggak orang yang ngumpulin dana mau bikin petisi? Petisi apa? Petisi yang negatif. Makanya saya hadir sini. Saya nggak ngelihat Agus ini salah atau benar. Saya ngelihat lu nggak boleh nyerang orang yang tak berdaya. Agus ini udah mau bunuh diri. Agus ini panas tinggi, hanya nggak mau masuk rumah sakit aja. Saking tidak terima masalah Agus ini dibawa ke jalur hukum, John LBF juga berjanji akan memberikan uang senilai 240 juta rupiah sebagai kebutuhan hidup Agus, asalkan Agus mau mencabut laporan polisi kepada Novi.
Namun, uang tersebut rencananya tidak akan diberikan sekaligus karena berkaca daripada masalah uang donasi Agus ini. Tapi akan diberikan setiap bulan 20 juta rupiah selama 12 bulan. John pun memberikan waktu seminggu terhitung 7 hari dari kemarin. Kenapa ia memberikan batas waktu? Agar setelah batas waktu tersebut, Agus pun dapat fokus akan pengobatan matanya. Tapi sayangnya, keinginan John LBF tersebut seakan terhalang oleh ungkapan Farhat yang mempertanyakan maksud dan tujuan John LBF meminta Agus untuk mencabut LP dan baru diberikan uang 240 juta. Hingga Farhat pun menyebut John LBF hanya seperti rumput-rumput liar yang tidak penting. Saya menghimbau, saya kemarin sudah posting, saya akan kasih uang 240 juta untuk Agus. Ya, ini untuk Agus nih. Kalau Agus bersedia mencabut LP-nya 7 hari ke depan, terhitung dari kemarin. Kenapa saya kasih waktu? Ya, harus biar cepat, biar dia bisa fokus kepada pemulihan kesehatannya. Ini panggilan hati saya benar-benar tulus. Saya tadinya nggak mau komen apa-apa, gue nggak suka pansos sama orang, nggak, saya udah terkenal kok. Kalau Agus bersedia mencabut LP-nya, John LBF kasih dana 240 juta. Ada mekanismenya, berkaca dari pengalaman donasi. Saya tidak kasih break di awal 240 juta. Jadi nanti akan kita buat secara perjanjian dengan lawyer saya, bahwa uang itu adalah untuk, kan Agus udah nggak bekerja nih sekarang. Jadi seolah-olah Agus jadi karyawan saya lah. Ya, kita akan buatkan kontrak perjanjian resmi di hadapan lawyer. Ya, account pribadinya Agus, jadi nanti kita akan bayar, saya akan serahkan dananya secara bulanan. Kenapa bulanan? Saya juga khawatir berdasarkan pengalaman donasi kemarin. Kalau saya kasih break di awal, takutnya ada kumbang-kumbang liar nih yang mencoba mengambil uang. Saya nggak menuduh ya, cuman ini antisipasi preventif aja. Jadi saya nominalnya 240 juta, insya Allah itu sudah saya niati dan ikhlas. Jadi per bulan saya akan kasih 20 juta selama 12 bulan ke depan. Bisa nggak Bang John diperpanjang? Sangat mungkin. Kita lihat nanti wait and see ke depan. Ya, karena buat saya seorang Agus yang udah punya keluarga, punya istri, dia butuh menafkahi keluarganya. Bisa jadi saya pun ada akan mempekerjakan karyawan, seorang anak kecil, ibunya yang saya pekerjakan di daerah Tanjung Priuk, sampai sekarang jadi karyawan saya tapi nggak usah kerja. Bisa berantem sama kita nggak ada gunanya loh, berantem sama gue gitu ya. Karena Katanya kan kamu tuh kita anggap aja rumput-rumput liar yang nggak penting bagi saya. Dan saya nggak akan berhenti untuk membela Agus. Seperti saya negatif, makanya saya hadir sini. Saya nggak ngelihat Agus ini salah atau benar, saya ngelihat lu nggak boleh nyerang orang yang tak berdaya. Agus ini udah mau bunuh diri. Agus ini panas tinggi, hanya nggak mau masuk rumah sakit aja. Kalau ada terjadi apa-apa sama Agus, misalnya dia harus masuk ruang ICU atau apa, ya mudah-mudahan tidak ya. Itu kesalahan adalah yayasan. Saat dijumpai, John pun juga sempat menghubungi Novi melalui video call untuk menyampaikan niatnya memberikan uang senilai 240 juta kepada Agus, asalkan Agus mau mencabut LP yang telah dibuatnya ke Polda Metro Jaya. Hingga John pun juga mengungkapkan rasa kecewanya atas sikap Farhat Abbas yang mempengaruhi Agus untuk membuat laporan polisi kepada Novi. Ya, is okay, nggak apa-apa. Saya tadi barusan sampaikan, kan saya bilang, Agus kalau mau cabut LP, saya kasih 240 juta. Tapi ngasihnya, saya kasih bulanan, Nov, ngeri nanti disalahgunakan juga. Jadi dikasihnya bulanan, 20 juta selama 12 bulan. Jadi Agus dapat untuk penghasilan biaya kebutuhan rumah setiap hari dari saya. Dari perusahaan saya nanti, high five, ya kan. Nah, untuk pengobatannya dari Novi, 1,3 M-nya itu diatur dengan baik, kan gitu Nov. Simpel kan sebenarnya, ini masalahnya nggak rumit gitu. Tadi saya sudah jelaskan juga kenapa John LBF nimbrung. Saya nggak nimbrung, ini masalahnya satu, masalah anak manusia, matanya nggak bisa ngelihat, diojok-ojokin bikin LP. Itu yang bikin saya marah. Masalahnya situ, gua nggak kenal Novi sebelumnya, gua kenal Agus sebelumnya. Jadi ini masalahnya masalah kemanusiaan. Jadi kalau sesuatu yang berhubungan dengan masalah kemanusiaan, John LBF pasti bersuara. Saya sudah buktikan kasus KDRT di Sulut sampai tuntas,
pelakunya ditahan, saya kawal. Untuk masalah kemanusiaan, John LBF akan bicara paling depan. Kekerasan, perempuan, anak, dan lain-lain, saya akan maju paling depan. Betul kan, kalau emang niat baik pasti akan hasilnya juga baik. Insya Allah, nah, insya Allah. Sementara itu, Novi saat dicecar rekan media atas uang yang sudah masuk kembali ke yayasannya dan juga terkait Agus yang sudah melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Sang YouTuber pun masih enggan untuk menjawabnya. Namun, ia berjanji akan memberikan klarifikasi dalam waktu dekat ini. Ia pun akan segera bertemu dengan awak media untuk menjelaskan semua kisru yang terjadi dalam donasi terhadap Agus. Sekaligus nantinya, Novi pun juga akan menunjukkan bukti-bukti yang sebenarnya. Saya saat ini belum bisa memberikan statement apapun, nanti insya Allah kita akan segera membuat preskon dan bertemu sama teman-teman media untuk mengklarifikasi beserta dengan bukti-bukti yang ada. Itu aja yang saya sampaikan. Sekali lagi saya menghargai dan menghormati untuk teman-teman media, tapi sekali lagi di sini saya memiliki kapasitas juga untuk menjelaskan tanpa adanya kuasa hukum dari saya. Tidak hanya mengecam siapa yang sudah mempengaruhi Agus membuat laporan polisi untuk Novi, John LBF juga meminta netizen untuk berhenti membuli Agus dan keluarganya. Lalu apa yang seharusnya dilakukan netizen menurut John LBF? Dan sejauh apa keyakinan John terhadap komitmen Novi yang akan membantu pengobatan Agus melalui dana donasi yang terkumpul tersebut? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Lagi-lagi, Agus Salim menarik perhatian netizen usai melaporkan Novi atas tuduhan pencemaran nama baik. Lebih dari itu, setelah kasus donasi tersebut menjadi viral, Agus dan keluarga pun kerap dibully netizen karena dianggap tidak transparan dalam penggunaan uang donasi yang tujuannya untuk pengobatan mata Agus, namun disalahgunakan untuk kepentingan keluarganya. Melihat kenyataan ini yang sempat membuat Agus drop bahkan hendak bunuh diri, membuat John LBF pun meminta netizen untuk berhenti membuli Agus dan keluarganya karena hanya Allah yang berhak menghakimi manusia, sedangkan manusia dilarang saling menghakimi. John juga menegaskan saat ini Agus membutuhkan support dari banyak orang dan bukannya dihujat. Ijen juga nggak boleh ngebully Agus, nggak boleh. Coba kamu di posisi Agus bagaimana? Ya, jadi saya melihat Agus ini harus dapat support dan dukungan apapun kondisinya. Karena menurut saya bukan Agusnya yang bermasalah, menurut saya orang-orang di sekitar Agusnya ini yang saya pikir harus diluruskan pemikirannya. Stop bully Agus, stop, hentikan Anda mengeluarkan komentar-komentar negatif tentang Agus. Coba bayangin Anda atau keluarga Anda di posisi Agus. Apapun itu kita nggak berhak menilai atau menjudge seseorang, oh lu salah, lu bener. Hanya Allah yang berhak menghakimi manusia. John juga menjelaskan komitmen Novi pada dirinya akan uang donasi yang saat ini ada pada yayasannya itu memang pure sepenuhnya digunakan untuk pengobatan Agus dan tidak ada tujuan lainnya. Karena uang donasi itu adalah titipan para donatur untuk Agus agar matanya bisa segera disembuhkan. Dan untuk memastikannya, maka John pun berjanji jika dirinya akan terus mengawal komitmen Novi tersebut. Solusinya apa? Yaitu tadi, cabut LP. Kenapa saya suruh cabut LP? Novi ini sudah komit sama saya. Dana ini yang saya dengar dari Novi sudah dipindahkan ke rekening yayasan. Kalau saya nggak salah nilainya sudah 1,3 miliar udah masuk ke yayasan. Terakhir komunikasi sama saya by telepon, Novi. Dia kok sampaikan ke saya, gini loh bang, kenapa saya pindahkan ke yayasan? Biar saya bisa manage dengan teratur. Saya akan kawal jadwal berobatnya,
dokternya pun saya akan ini. Jadi saya kirim tim, pembiayaannya langsung dari yayasan Bang, transfer terus. Jadi benar-benar lebih teratur, uang dari masyarakat itu benar-benar untuk pengobatannya Agus sesuai apa yang diniatkan masyarakat ketika mengumpulkan donasi kepada Agus. Jadi Novi ada dana 1,3 miliar dari kumpul masyarakat ya, donasi. Saya bantu untuk nafkahi Agus. Setiap bulan 20 juta. Periode awalnya selama 12 bulan ke depan, jadi total 240 juta. Untuk pengobatannya, Novi, saya kawal itu nanti. Karena dia sudah komit sama saya. Dia telepon, Bang, dana ada di saya 1,3 miliar. Ya, itu akan saya alokasikan betul-betul untuk ngobatin Agus, Bang. Mau kemana kayak kita cari bener-bener. Nah ini malah saya dilaporin. Novi tidak ada permintaan apa-apa ke saya. Ini inisiatif saya. Kenapa inisiatif saya? Karena saya tahu bikin laporan polisi itu panjang prosesnya. Sedangkan kisru dana donasi yang makin panjang ini menurut John disebabkan satu hal yang mendasar. Lalu, apakah satu hal mendasar tersebut? Benarkah disebabkan laporan penggunaan uang donasi yang tidak jelas dari pihak Agus yang membuat kasus ini pun menjadi heboh seperti sekarang? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Kisru uang donasi yang diterima Agus Salim, korban penyiraman air keras oleh rekan kerjanya dan kini sudah dikembalikan kepada yayasan milik Novi, kian memanas. Sejak itu, berbagai dugaan pun muncul ke jagat maya yang membuat Agus seolah menyalahgunakan uang hasil donasi untuk pengobatan matanya. Sementara itu, dari pihak Agus melihat tidak ada upaya dari Novi untuk meredakan kisru yang sedang terjadi. Padahal, uang donasi tersebut sudah lama ada di tangan Novi, sehingga Agus saat ini merasa tertekan bahkan mengalami depresi. Ya, harapannya untuk segera menyembuhkan kedua matanya itu pun seolah ikut terkubur bersama masalah yang makin rumit. Menanggapi kisru ini, John LBF pun menyampaikan analisanya kenapa hingga bisa masalah ini menjadi heboh seperti sekarang ini. Dan menurutnya, jika saja dana donasi yang kemarin sudah masuk ke rekening pribadi Agus tersebut ada report yang jelas, pastinya masalah ini pun tidak akan ramai. Orang-orang di sekitarnya ini harusnya bisa berpikir lebih bijaksana lagi. Harusnya. Jadi mungkin ya kalau kemarin dengan adanya donasi itu sudah masuk ke rekening pribadi, betul-betul ada report pertanggungjawaban ke publik, entah dikontenin nama dia. Terima kasih teman-teman yang sudah sumbang saya. Ini Agus pakai dananya untuk berobat, Agus nggak pakai BPJS lagi. Saya kira itu publik nggak akan sampai serami ini. Liar seperti ini kan karena dari pihak yayasannya meminta pertanggungjawaban dana. Di situ ada misinformasi, pertama 500 juta, terus beda lagi ternyata masuknya berapa, diminta mutasi lama dan lain-lain. Ini kan indikasi fraud, indikasi dugaan penyalahgunaan. Tapi ya saya nggak bisa bicara banyak soal itu teman-teman, karena saya nggak lihat langsung, saya nggak mengalami langsung, dan saya nggak tahu langsung. Saya takut salah bicara juga, saya nggak berani bicara kalau tidak sesuai data. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.